Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Anindya, dengan NPM 2208 250195. Di sini saya akan mempresentasikan eh, langkah-langkah atau tahap-tahap dari hipnoterapis. Nah, jadi tahapnya itu ada 5. Nah, yang pertama itu tes sugestibilitas. Nah, habis itu kita tes induksi. Lalu yang ketiga itu dia tes pedalaman atau deepening. Lalu yang keempat itu kita pemberian sugesti, dan yang kelima itu yaitu terminasi. Nah, untuk yang pertama kan dia itu tes sugestibilitas. Nah, apa sih itu tes sugestibilitas? Nah, jadi tes sugestibilitas itu adalah tahap tahap awalnya untuk mengukur seberapa sih jauh kliennya itu mudah menerima dan merespon sugesti yang diberikan oleh hipnoterapisnya tersebut. Nah, tujuannya itu adalah mengetahui tipe sugestibilitas klien, seperti visual ataupun auditorik. Nah, terus untuk juga menentukan strategis hipnotis yang efektif itu apa kira-kira. Nah, contohnya itu seperti tes jari menggenggam. Nah, klien itu diminta untuk merenggangkan tangan dan jari-jari yang ditarik imajinatif. Nah, terapisnya itu mengatakan jari-jarinya itu semakin dia mendekat, nah lalu jari-jarinya itu akan menutup sendiri gitu. Nah, terus ada juga yang uh, tes buku dan balon. Nah, sebelah tangan yang dibayangkan menggenggam buku yang berat, dan tangan yang lain itu ditarik ke atas oleh balon helium. Nah, yang kedua itu adalah induksi. Nah, induksi itu adalah proses membawa klien masuk ke dalam hipnotis atau masa trans. Nah, masa trans itu dia biasanya gelombang theta alpha ke theta. Nah, dengan mengarahkan relaksasi mental dan fisik. Nah, jadi itu posisinya itu klien itu harus berada pada posisi rileks secara mental dan fisik tersebut. Nah, untuk tujuannya itu adalah mengurangi kesadaran logika secara dasar. Jadi dia tuh logika dasarnya itu di di kurangin. Jadi pas dia bangun itu dia tuh nggak inget apa-apa gitu, jadi dihilangkan perlahan-lahan. Nah, lalu membawa klien ke gelombang otak alfa dan ke theta. Yang dimaksud adalah relaksasi dalam. Nah, lalu tekniknya itu adalah yang pertama itu relaksasi progresif. Nah, dia itu melemaskan tubuh secara bertahap atau pelan-pelan. Dia tuh bertahap-tahap gitu melemaskannya. Lalu ada teknik menatap objek yang pakai tali dan pakai batu ataupun yang untuk digoyang-goyangkan itu. Dan confuse tekniknya itu tuh membuat pikiran menjadi bingung. Nah, jadi abis membuat pikiran menjadi bingung, jadi dia membuka akses bawah sadar kliennya tersebut. Nah, lalu tarik napas itu juga teknik induksi. Nah, contohnya dari teknik industri tersebut adalah yang pertama itu tarik nafas Pak secara perlahan, lalu rasakan tubuh semakin ringan, lalu mata semakin berat dan tertutup.
Nah, lalu yang ketiga itu adalah deepening. Nah, deepening ini adalah proses memperdalam dari kondisi trans agar pikiran bawah sadar kita itu lebih terbuka menerima sugesti tersebut. Nah, tujuannya itu untuk agar klien itu menjadi rileks dan menstabilkan kondisi hipnotis biar tidak mudah teralihkan. Lalu untuk metodenya atau teknik deepening itu kita bisa hitung mundur 10 ke 1, lalu turun tangan imajinatif, terus visualkan tempat yang nyaman. Contohnya itu adalah coba bayangkan Anda menuruni 10 anak tangga menuju tempat yang lebih tenang, dan setiap langkah jalannya itu membuat Anda lebih tenang atau rileks. Nah, untuk yang keempat itu adalah pemberian sugesti, yaitu di mana inti dari hipnoterapisnya itu berupa afirmasi yang pesan-pesan yang positif untuk si klien ini untuk merubah pikiran dan perilaku yang dan kebiasaan yang buruk yang menjadi kliennya itu menjadi tidak nyaman pada dirinya sendiri. Nah, terus tujuannya itu ya kan yang tadi melakukan reprogramming, dia tuh seperti merubah kebiasaan atau yang mengubah kebiasaan atau trauma-trauma yang dulu tuh dia pernah alami gitu di dalam pikiran bawah sadar klien tersebut. Nah, terus bisa juga mengatasi masalahnya itu seperti trauma, terus seperti kecemasan. Dia tuh cemas, misalnya kalau ada ujian gitu dia cemas, tangannya bergetar gitu-gitu. Nah, kita harus memberikan afirmasi positif kepada klien agar tidak apa-apa itu tidak ujian itu tidak apa-apa. Jadi kita tuh harus memberikan afirmasi yang positif. Terus fobia misalnya fobia kayak jalan yang sempit, atau enggak kayak fobia yang sempit. Fobia yang sempit itu seperti dia di lift gitu kan. Nah, dia tuh takut akan lift itu, jadi dia tuh tidak berani untuk menaiki lift tersebut. Nah, jadi itu kita harus memberikan afirmasi positif kalau menaiki lift itu tidak apa-apa dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita contohnya itu bisa ke PTSD atau post trauma, pokoknya post trauma gitu kan. Jadi dia tuh karena adanya, misalnya contohnya itu seperti kayak kecelakaan. Nah, dia tuh kan trauma sekali kan. Jadi dia tuh kalau duduk atau mengendarai, misalnya dia kecelakaan mobil, dia mengendarai mobil tuh dia trauma, dia tidak mau mengendarai mobil tersebut. Nah, jadi kita tuh harus afirmasi positif kalau tidak apa-apa kalau mengendarai mobil, kan tidak semua mobil itu bisa mencelakai dirinya. Yang penting kan harus berhati-hati. Nah, kita harus memberikan afirmasi positif tersebut supaya klien itu tidak trauma. Nah, lalu terminasi. Nah, terminasi ini proses mengembalikan kondisi klien ke yang sadar penuh dengan nyaman dan aman. Tujuannya menutup sesi hipnotis dan menjaga efek positif tetap bertahan. Nah, contohnya itu dalam hitungan 1 sampai 5 Anda akan kembali sadar penuh dengan perasaan segar dan nyaman. 1, 2, 3 dan 5. Lalu dia sadar sepenuhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi yang saya jelaskan tentang tahap-tahap
hipnoterapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.